ditinjak. Maaf ya, kali ini agak redup karena lampunya. Jadi saya akan memberikan materi mengenai cara membuat sebuah konsep dengan hanya menggunakan satu tangga nada saja, ataupun bisa hanya menggunakan satu chord. Jadi yang perlu kita tahu bahwa ketika kita bermain piano atau kita bermain alat musik harmoni, itu kan kita kan diberi keleluasaan. Nah, kalau misalkan instrumen lain kayak seperti instrumen melodi seperti biola, terus alat musik woodwind kan hanya bisa menghasilkan satu nada. Kalau biola mungkin bisa menghasilkan lebih, tapi memang diperuntukkan untuk alat musik melodi. Nah, biasanya dia hanya bermain di sekitar tangga nadanya atau scale-nya. Tapi kalau untuk harmoni kita bisa keluar. Sebenarnya melodi pun bisa, cuman permasalahannya karena di sini harmoni, kita punya keleluasan untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang lain yang berbunyi bersamaan, yang biasanya kita kenal dengan nama akord. Nah, ketika kita memainkan sebuah tangga nada, kita paling tidak tuh harus menguasai akord-akordnya. Contoh misalkan saya menggunakan tangga nada C mayor, misalkan C mayor, yang umum ya, C mayor, D minor, E minor, terus F mayor, G, A minor, B half D minor. Nah itu kan triad, dalam artian 3 nada, ya triad lah dibilangnya umumnya, atau three notes ya, 3 nada yang berjarak terts. Nah tapi dari konsep itu kita bisa menggunakan tangga nada chord lain yang sekiranya masih bisa berhubungan dengan akord dari tangga nada tersebut. Misalkan kita bisa gini ya, jangan terbatas hanya pada akord C saja, enggak. Jadi kita bisa menggunakan istilahnya yang namanya slash chord. Slash chord itu mengkombinasikan antara nada dengan bass yang berbeda. Nah, bassnya itu bisa berupa bagian dari not. Contohnya misalkan kita main akord C, tapi kita mainkan bassnya di G. Oke, atau di bassnya di E. Seperti itu. Tapi kita juga bisa menggunakan slash chord dengan menggunakan elemen chord atau bisa menggunakan note yang ada di dalam tangga nada. Misalkan contoh, saya mainkan C, tapi saya mau menggunakan bassnya di B. Jadi C minor 7 bunyinya seperti G minor 7. Tetap bassnya ke A, tetap di C ya. Ini seperti A minor 7 ke G, C on G, atau G sus 4 bisa, G6 sus 4 bisa juga. Terus pindah lagi, ini ke F, jadi F minor 7. Lalu turun lagi, ada 9 ya kalau di F. Ini E minor, bukan E minor tapi C on E. Ya secara bunyi sih mirip-mirip lah, tapi nggak bisa disamakan. Kalau E minor kan, tapi jadinya hanya satu nada dirubah. Kalau E minor kan E G sama B, tapi kalau ini C kan C G sama E G sama C, jadi ada satu not yang berubah B ke C, tapi mirip-mirip lah. Terus ke D, C on D. Nah, bermain seputar situ aja dulu. Nah, kalau sudah bisa, baru kita bisa kembangkan lagi dengan menggunakan scale atau moods yang mungkin bisa dipakai. Oke, saya ambil satu contoh lagu yang akan saya pakai, tapi bukan lagu orang ya. Saya nggak tahu nih, lagu random saja, hanya menggunakan pendekatan chord tadi, terus saya menggunakan scale. Nah, umumnya sih saya lebih banyak seneng pakai scale pentatonik. Tapi kadang-kadang saya pakai moods juga. Kadang-kadang saya pakai juga yang namanya kalau misalkan di minor itu ada 3 macam minor kan, ada minor melodik, minor harmonik, sama minor natural. Tapi saya lebih senang pakai untuk minor melodik atau Dorian modes ya. Tapi banyak kemungkinan sih bisa dipakai, itu tergantung dari kebiasaan kita bermain. Oke, saya mainkan satu lagu ya dari tangga nada C saja ya, karena tadi kita pakainya tangga nada C.
apa sih namanya, mantap mayor kan. Nah kalau A nya A minor, tapi saya kadang-kadang nggak peduli juga, saya tabrak aja dengan chord yang lain. Misalnya kan A minor, kanannya G, di G, F nya ke ini kanannya C, D minor, E minor, F, G, ini A minor, atau C, E minor, D minor, bebas ya. Ini sus 2, ini C minor 7, ini F minor 7, A minor 7, B hard diminished, C minor 7. Oke, bebas saja ya. Nah, pakai kemungkinan yang ada yang lain. Oke, kalau sudah bisa, baru bisa dikembangkan ke akord-akord yang bukan dari tangan nada C mayor. Contoh seperti ini. Tema dari E minor, tapi pakai pendekatan Dorian. Dari tangan nadanya sebenarnya saya kalau orang pakai modes ya, tapi saya lebih mikirnya sampelnya aja dari tangan nada D mayor. Do si la sol fa mi re do. Berubah ke minor, D minor tadi ya. B minor, G minor, hard D sharp ya. Cis minor, cis dominan ya. G minor lagi, G minor, F sharp minor, F minor. Ini idenya banyak berkembang nih. Tiga aja nih. Ini G aja terus sampai tapi notnya udah dulu. Apa ya? Ada satu lagu yang sering saya latih. Di tangan ada apa? G minor kalau kata saya. D minor soalnya. Jadi D minor. Kalau misalkan pernah dengar lagunya Chick Corea yang judulnya Got the Match, itu tangan nadanya sebenarnya nggak ada banyak. Cuman dia pakai 2 modes. Ini jadi D minor. Tangan nadanya ya. Terus G minor. Mundur setengah. F. Baru mulai ke minor. Dari minor, A, F minor naik setengah, S, E minor, A, D minor, bass, balik lagi ke D. Kalau tahu dengan lagunya seperti ini. Oke, mulai sorry nih. Ini E minor. Itu naik setengah tuh ya gini. Terus saya lupa. Jadi
sederhana ya. Jadi konsepnya sebenarnya sepertinya sederhana. Cuman kalau kita nggak paham konsep, yang penting konsep sih sebenarnya. Nah, sama pembiasaan untuk menggunakan banyak variasi. Karena kan kalau kita bermain improvisasi tadi kan orang kan identik dengarnya bilangnya, oh itu jazz, oh itu apa gitu. Banyak lah identik kedengaran dari bunyi-bunyinya. Jadi intinya banyak bereksplorasi, jangan cuman stay di satu titik, kita nyaman di situ, enggak, eksplorasi terus. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan kita tahu kita punya strength di satu sisi, kembangkan terus. Dan jangan pernah merasa puas, teruslah berlatih. Dan ikuti terus video-video saya sampai berikutnya. Jadi saya akan kasih sedikit tutorial-tutorial yang saya tahu, yang saya biasa coba aplikasikan dari permainan-permainan yang saya gunakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tetap belajar.